Ada yang baca, ada yang enggak. Masalah apa, Bu? Pembalutnya kenapa? Oke Bu, jadi hari ini kami direkomendasikan oleh pemerintah setempat untuk mensosialisasikan mengenai bahayanya pembalut sekali pakai buang. Nanti ibu-ibunya akan tahu efek sampingnya seperti apa, dampaknya kemana, bahan yang dibuat dari apa, nanti ibunya akan tahu. Yang kedua, nanti kami akan mensosialisasikan mengenai cara merawat organ intim, kewanitaan, dan organ reproduksi wanita, yang mana merupakan aset seorang wanita. Mohon maaf Bu, kalau asetnya ibu bau, kalau asetnya ibu becek, apalagi kalau sampai asetnya kena penyakit. Mau enggak? Nah, maka dari itu nanti silakan diperhatikan apa yang saya sampaikan karena sangat penting untuk kesehatannya Bunda dan juga keluarganya Bunda. Nah Mbak, saya di sini sudah enggak haid nih. Saya sudah lama nggak haidnya, gimana dok? Saya nggak perlu dok ilmunya. Nah, justru untuk ibu-ibu yang lansia, menopause yang sudah nggak haid itu malah lebih penting ilmunya. Karena apa? Mohon maaf, faktor kelembapan vagina itu dapat mempengaruhi kesehatannya Bunda juga. Oke ya. Sebelum saya bahas lebih jauh, ada pepatah bilang tak kenal maka kata saya. Mau kenalan dulu nggak Bu? Mau. Perkenalkan Ibu, nama saya Novita Rizky. Bisa dipanggil Kiki. Ibu-ibu boleh panggil saya Mbak Pembalut ya. Saya narasumber dari Higienis Group. Kantor kami itu berusaha di Batu Malang, Jawa Timur. Kebetulan saya sendiri asli dari Jawa. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan saya bernama Pak Ferry Bu. Untuk itu Bu, tanpa berlama-lama kita simak sama-sama mengenai bahayanya kanker serviks. Kanker serviks memang menjadi hal yang menakutkan khususnya bagi kaum wanita. Mengidap penyakit ganas yang disebabkan oleh virus human papilloma ini semakin meningkat. Ya, lalu apa itu kanker serviks dan seperti apa pula gejala serta pencegahannya? Kita simak liputannya berikut ini. Penyakit kanker menjadi momok dan bukan bagi banyak orang. Betapa tidak, begitu mendengar kata tersebut, yang langsung terbayang dalam benak seseorang adalah sisa umur yang pendek, penderitaan panjang, tabungan terkuras habis untuk pengobatan hingga bayangan kematian. Dan kondisi inilah yang tengah menimpa artis kondang Julia Perez. Pelantun lagu Brunette tersebut diketahui tengah dalam kondisi kritis melawan penyakit ganas kanker serviks yang menggerogoti tubuhnya sejak 3 tahun belakangan. Sudah hampir sebulan ini Jupe menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kanker serviks sendiri dikenal sebagai salah satu penyakit mematikan dan menyumbang angka kematian tertinggi bagi penderitanya. Pengidap kanker serviks, terutama pada tahap stadium lanjut, terbilang sulit untuk disembuhkan. Lantas apa itu kanker serviks dan seperti apa pemicu kemunculannya? Kanker serviks atau kanker mulut rahim adalah salah satu jenis kanker mematikan. Jenis kanker ini dipicu oleh infeksi kuman papilloma virus atau HPV dan menginvasi bagian dalam sel dinding leher rahim dalam jangka waktu yang lama. Virus HPV sendiri bisa ditularkan lewat hubungan seksual serta perilaku seseorang yang kurang menjaga pola kesehatan dan kebersihan diri. Kanker serviks adalah penyakit keganasan pada mulut rahim, yaitu bagian yang paling menonjol dari bagian rahim. Jadi bagian yang dekat dengan vagina. Penyebab dari kanker serviks itu sendiri kan adalah human papilloma virus. Jadi suatu virus yang kita kenal dengan HPV virus. Nah itu kalau sudah menyebar ke dalam rahim, dia tidak hanya menyerang dari mulut rahim, tapi juga ke arah rahim dan bagian-bagian yang ada di daerah sekitar rahim, sehingga untuk mencegah penyebarannya lebih lanjut itu dari virusnya atau kankernya, kita harus angkat rahimnya dan juga indung telurnya. Meski penyakit ini menjadi momok menakutkan bagi penderitanya, namun tak sedikit juga yang berhasil menjadi survivor dan sukses bertahan dari penyakit kanker tersebut. Salah satunya adalah aktris senior Rima Melati dan Ria Irawan. Iya, saya biarpun banyak kesakitan ya yang di waktu penyinaran serta kemoterapi yang muntah-muntah terus apa segala macam, saya nggak mau kalah. Saya minum terus obatnya, melakukan pengobatannya dengan segala macam itu saya nggak, pokoknya saya mesti sembuh. Tentunya dengan dokter di atas segala dokter, saya berdoa terus minta kesembuhan.
saya bilang, Tuhan, please saya minta kesembuhan. Selain tim pelatih, Yana Zain juga sempat berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker stadium 4B, meski harus menjalani pengobatan ke negeri Cina. Dari teman-teman saya yang sudah pernah berobat di sana, saya sudah mendengar bahwa itu nggak usah takut, jalanin aja kemonya mereka itu. Jadi kalau di sini kan kalau kemo kan dimasukkan dalam itu secara dan dijalani sembuh. Kalau di sana enggak, di sana nanti dicari sumber penyakitnya itu yang di kemoterapi. Jadi lebih ringan. Jatuhnya jadi lebih ringan. Pengakuan para survivor tersebut membuktikan jika harapan kesembuhan bagi pengidap kanker serviks tetap ada. Namun pencegahan tentunya lebih baik daripada pengobatan. Dari sisi kedokteran sendiri, gejala awal kanker serviks sulit dideteksi. Namun berkat kemajuan teknologi, masyarakat bisa melakukan pencegahan dengan metode pap smear. Kalau sudah didiagnosa menderita kanker serviks, ya mau nggak mau pola hidupnya dan lebih baik lagi untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Bu, maaf saya izin berdiri nggak apa-apa ya? Iya. Bu, tadi video di sini mengenai apa? Mengenai kanker serviks. Nah, di sini ibu-ibunya pasti bingung nih, soalnya apa? Tadi kan saya bilangnya sosialisasi mengenai pembalut, tapi kok video malah mengenai kanker, Mbak? Nah, betul ibunya tidak salah dengar. Karena apa? Kandungan zat kimia berbahaya dalam pembalut itu dapat memicu yang namanya kanker serviks. Maka dari itu, tidak heran seperti Jupe, Yana Zain, Rima Melati, Ria Irawan. Kenapa mereka semua bisa sampai terkena kanker? Faktornya apa? Selain karena pola hidup mereka yang tidak sehat, mereka tidak memperhatikan produk-produk apa yang mereka pakai, sehingga efek sampingnya itu ke kesehatan mereka. Jupe jauh-jauh kemoterapi ke Singapura, sampai jual asetnya, sampai tabungannya habis. Tapi maaf, sembuh enggak? Enggak. Yana Zain sampai jauh-jauh ke negeri Cina, katanya obatnya disuntikan langsung ke sumber penyakitnya. Tapi maaf, sembuh enggak, Bu? Enggak juga. Karena apa? Bahkan pengobatan kanker sekelas kemoterapi pun tidak mampu mematikan sel kanker itu sendiri. Maka dari itu, tidak heran yang pernah kemoterapi masih bisa tumbuh dan menjalar lagi sel kankernya, bahkan lebih parah di organ lain. Sekarang saya mau tanya ke ibunya. Di sini kan masih banyak yang aktif menstruasi, betul ya? Bu, ketika ibunya menstruasi, pakai pembalutnya yang sekali pakai cuci atau sekali pakai buang? Semuanya sama sekali pakai buang? Iya, sama ya? Oke, Bu, kalau orang dulu ketika haid atau menstruasi pakainya apa? Kain. Pakainya kain. Lebih sehat orang dulu atau orang sekarang? Orang